Nomor 1, Anda sedang perjalanan pulang dari merantau. Barang bawaan Anda banyak dan Anda harus berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Saat sudah sampai terminal, ada satu orang yang turun dan tempat duduk tersebut persis di depan Anda. Tetapi di sisi lain ada ibu hamil juga yang baru naik ke bus. Sikap Anda: A. Melihat-lihat jika ada anak muda maka memintanya untuk memberi tempat duduk ke ibu tersebut. B. Mempersilakan ibu tersebut untuk duduk. C. Menanyakan penumpang yang sudah mau turun untuk memberi tempat duduknya ke ibu tersebut. D. Saya akan tetap duduk karena barang bawaan saya banyak. E. Saya akan menyuruhnya duduk dan memintanya bergantian dengan saya. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek kemampuan Anda dalam berhubungan sosial. Kepekaan Anda terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar menunjukkan bagaimana Anda berhubungan sosial dengan orang lain. Ketika Anda menemui orang di sekitar Anda sedang memerlukan bantuan Anda, maka sebaiknya Anda membantunya jika Anda mampu. Pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda memiliki hubungan sosial yang baik dan peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Mempersilakan ibu tersebut untuk duduk. Nomor 2, rekan kerja Anda rumahnya cukup jauh dengan kantor. Saat sedang berangkat ke kantor, beliau kecelakaan. Rekan lain tidak mau diajak menjenguk dikarenakan beliau tidak mau lembur saat pekerjaan di kantor menumpuk. Tanggapan dan tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah: A. Menjenguknya dengan rekan lain yang bersedia menjenguk karena merasa tidak enak hati. B. Tidak ada yang perlu saya lakukan karena itu tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan saya sama sekali. C. Menyampaikan rasa simpati dan mendoakan untuk kesembuhan rekan kerja saya. D. Menjenguk dan tetap menjalin komunikasi dengan rekan tersebut serta memberikan dukungan moral dan material agar beliau lekas pulih. E. Menelepon dan bertukar kabar serta mendoakannya agar lekas sehat. Pembahasan aspek yang diukur melalui soal ini adalah aspek kemampuan seseorang dalam berhubungan sosial. Selain memprioritaskan pekerjaan, sebagai pegawai Anda juga dituntut untuk mampu berhubungan sosial dengan baik. Salah satunya adalah hubungan dengan rekan kerja di instansi tempat Anda bekerja. Hubungan sosial yang baik dapat mempererat hubungan kekerabatan antar pegawai. Pilihlah jawaban yang menunjukkan kepedulian Anda terhadap rekan Anda. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Menjenguk dan tetap menjalin komunikasi dengan rekan tersebut serta memberikan dukungan moral dan material agar beliau lekas pulih. Nomor 3, saat ini rekan kerja Anda selesai menjalankan cuti melahirkan. Setiap hari beliau selalu menyempatkan pulang untuk mengecek kondisi bayinya karena kebetulan bayinya lahir prematur dan membutuhkan perawatan khusus. Beberapa pekerjaan beliau sering tertunda karena harus mengurusi anaknya. Bagaimana sikap Anda sebagai rekan kantor beliau? A. Saya diam saja karena kinerja beliau merupakan tanggung jawab atasan. B. Bantuan rekan lain lebih ia butuhkan karena saya kurang kompeten pada bidang beliau. C. Saya akan membantu mengerjakan tugas beliau. D. Saya akan menyarankan agar beliau mengambil cuti tambahan untuk mengurusi anaknya. E. Saya akan memberikan bantuan ketika beliau meminta. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek kemampuan Anda dalam berhubungan sosial. Di dunia kerja, Anda dituntut untuk dapat berhubungan sosial dengan baik. Tunjukkan bahwa Anda bisa saling membantu kepada rekan kerja lain yang sedang membutuhkan bantuan. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Saya akan membantu mengerjakan tugas beliau. Nomor 4, Anda adalah seorang pelayan toko. Atasan Anda saat ini sedang melakukan pengecekan stok barang.
Kemudian ada salah satu merek makanan ingin memasukkan makanan ke toko tersebut. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Menyuruhnya untuk kembali di lain waktu karena kegiatan pengecekan stok barang biasanya memakan waktu yang lama. B. Menyela aktivitas atasan karena ada pengunjung yang berkepentingan. Selanjutnya mengatakan permintaan maaf karena sudah menyela kegiatannya. C. Menunggu sampai atasan menjeda pengecekan stok dan saya akan menyampaikan kalau ada pengunjung yang ingin menjalin kerjasama. D. Saya akan berbicara agak keras agar atasan tahu bahwa ada tamu untuk beliau. E. Saya langsung memberitahu atasan karena ini mendesak pembahasan. Aspek yang diukur melalui soal di atas adalah aspek kemampuan berhubungan sosial. Dalam berhubungan sosial dengan orang lain, ada beberapa norma kesantunan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah dengan cara tidak mengganggu aktivitas atasan dengan tidak sopan. Pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda merupakan pribadi yang menghargai orang lain dan menjunjung tinggi norma kesopanan. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Menunggu sampai atasan menjeda pengecekan stok dan saya akan menyampaikan kalau ada pengunjung yang ingin menjalin kerjasama. Nomor 5. Keluarga Anda ada yang pernah terjerat kasus narkoba yang mengakibatkan dirinya harus dipenjara. Saat ia sudah keluar dari penjara, warga menolaknya untuk tinggal di rumahnya dan bahkan secara terang-terangan mengusirnya. Sikap Anda sebagai keluarganya adalah A. Mengatakan kepada warga bahwa saudara saya sudah mendapat hukuman jadi mereka tidak usah khawatir lagi. B. Melaporkan warga yang mengusir saudara saya kepada polisi. C. Mengajak warga lain membicarakan masalah tersebut dengan baik-baik. D. Meminta bantuan kepala desa maupun ketua RT. Meminta saudara saya untuk pindah saja demi kebaikan semua orang. Pembahasan melalui soal di atas. Aspek kepekaan Anda terhadap konflik diukur. Ketika dihadapkan situasi seperti pada soal, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah meminta bantuan kepada pihak-pihak yang berwenang. Hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan ketika solusi sudah ditemukan maka tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Meminta bantuan kepala desa maupun ketua RT. Nomor 6. Perusahaan tempat Anda bekerja mengalami defisit keuangan. Sampai saat ini bidang keuangan melaporkan keuangan minus banyak. Sedangkan setiap hari karyawan tetap bekerja dan otomatis perusahaan harus tetap menggaji mereka. Permasalahan tersebut tidak tahu kapan bisa diselesaikan karena sumber permasalahannya pun belum ditemukan. Sebagai kepala di salah satu divisi di perusahaan tersebut, langkah yang Anda tempuh adalah A. Saya bersama pemimpin divisi lain akan berdiskusi untuk mengatasi krisis ini dan menyarankan beberapa alternatif solusi. B. Penanggung jawab krisis yang terjadi adalah atasan. Karena mengalami kecolongan sehingga banyak pihak dirugikan. C. Memastikan divisi keuangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan bertanggung jawab karena membuat kondisi lingkungan kerja menjadi tidak stabil. D. Saya akan menyarankan diadakan rapat darurat untuk mencari solusi permasalahan ini bersama-sama agar perusahaan kembali kondusif. E. Saya akan bekerja seperti biasanya dan melakukan tugas saya sebaik mungkin. Karena masalah tersebut bukan terjadi di divisi saya. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek kepekaan Anda terhadap konflik yang terjadi di sekitar. Konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dan kerap kali terjadi. Ketika lingkungan tempat kerja Anda dihadapkan konflik, walaupun konflik itu tidak terjadi di divisi Anda, akan lebih baik bagi Anda untuk dapat memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada selama hal itu tidak melewati batas wewenang dan
Tanggung jawab. Fokuslah pada solusi penyelesaian masalah dan bukan pada siapa yang harus bertanggung jawab atas kekacauan yang ada. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Saya bersama pemimpin divisi lain akan berdiskusi untuk mengatasi krisis ini dan menyarankan beberapa alternatif solusi. Nomor 7, di lingkungan tempat tinggal Anda diadakan sebuah arisan yang diikuti oleh seluruh warga satu LT. Ada salah satu tetangga yang sudah menunggak arisan selama berbulan-bulan. Setiap acara arisan beliau selalu izin dan tidak pernah memberi keterangan kapan akan membayar tunggakan arisannya. Sikap Anda menghadapi fenomena tersebut. A. Cuek saja karena saya tidak ingin menimbulkan keributan dan hal itu juga tidak merugikan saya. B. Saya akan melaporkan kepada kepala RT dan kepala desa agar segera ditindaklanjuti. C. Mengonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan agar dapat diketahui penyebabnya dan dapat segera ditemukan solusinya. D. Saya akan meminta bantuan saudaranya untuk mencari tahu penyebab masalah tersebut. E. Saya akan marah-marah dan menindaklanjuti sendiri agar tidak merugikan warga lain. Pembahasan soal di atas digunakan untuk mengukur aspek kepekaan Anda terhadap konflik yang terjadi di ruang publik. Ketika Anda menemukan kasus yang serupa seperti dalam soal, maka sikap Anda sebaiknya mengonfirmasi langsung kepada pihak yang bersangkutan. Selain agar masalah bisa segera diselesaikan, juga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar warga. Usahakan untuk bersikap tenang dan mencari penyelesaian masalah tanpa menciptakan keributan lainnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Mengonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan agar dapat diketahui penyebabnya dan dapat segera ditemukan solusinya.